tata tertib dalam mengikuti sekolah minggu online. Yang pertama, duduklah dengan rapi dan berpakaian yang sopan. Yang kedua, bernyanyilah dengan gembira dan bertepuk tangan dengan semangat. Yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Selanjutnya, tidak boleh sambil makan dan minum selama mengikuti sekolah minggu ya. Dan yang terakhir adalah sekolah minggu online didampingi papa atau mama ya. Oke, selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik, selamat pagi. Wah, senang sekali. Tak terasa sudah minggu ketiga di tahun 2021. Wah, senang sekali ya adik-adik ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan. Dan kita juga patut bersyukur karena kita juga masih diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online. Hari ini hari apa coba? Ada yang tahu? Iya betul, hari ini adalah hari Minggu, harinya untuk Tuhan. Kita bersama-sama ya, meskipun beribadah di rumah masing-masing karena masih pandemi ya adik-adik ya, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti sekolah minggu online. Kak Astrid tanya, kalau hari Minggu apakah cuma harinya Tuhan? Bukan, ada hari Senin, hari apa lagi? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari ini semua harinya Tuhan. Yuk, Kak Astri ajak semua adik-adik yang di rumah untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Siap musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari Senin, iya. Hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua harinya Tuhan. Betul sekali adik-adik, bukan cuma hari Minggu ya, ingat. Hari Minggu bukan cuma harinya Tuhan saja, tapi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai dengan Minggu. Ya, adik-adik masih bersuka-cita, masih bersemangat mengikuti sekolah Minggu? Tentu masih. Yuk, kita mau nyanyi lagu yang kedua, adalah Sukacita di Hatiku. Ya, Kak Astri harap di hati adik-adik di rumah pasti bersukacita. Gak ada yang nangis ya, gak ada yang cemberut ya, atau sedih ya. Yuk kita nyanyi, adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku,
di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yeay. Ya, kasih Tuhan tetap diam di dalamku. Kita patut bersyukur. Adik-adik, kita akan melanjutkan sekolah minggu online ini dengan bersama-sama berdoa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh adik kita, Joshua. Ya, adik-adik sudah siap untuk berdoa? Ya, silakan Joshua untuk memimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bangun pagi ya Tuhan. Berkati kami bisa sekolah minggu online ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik Joshua. Iya, adik Joshua sudah hebat ya memimpin doa pembukaan. Masih bersukacita kan? Masih tentunya. Ya, sukacita kita mengalir di hatiku, mengalir di hatimu, mengalir di semua orang. Kak Astri harap begitu, seperti air sungai yang mengalir, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, memang benar adik-adik, sebab hanya Tuhan saja yang membuat sukacita kita penuh. Nah, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Astri harap adik-adik sudah menyiapkan Alkitab. Ya, duduk yang manis karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagai pengantar firman, Kak Astri ajak adik-adik untuk menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, cerita atau firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Andri. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan? Ya, Kak Astri persilakan. Kak Andri, silakan Kak untuk bercerita. Hai, halo. Ketemu lagi dengan Kak Andri. Sudah siap dengan firman Tuhan pagi ini? Iya. Ayo duduk. Duduk dulu yang manis ya. Kunci dulu mulutnya. Kita mau siapkan dulu mata kita, telinga kita, juga hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, dilipat dulu ya tangannya. Ditutup matanya. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami untuk bertemu kembali. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati kami supaya seperti tanah yang siap untuk ditaburi. Biarkan firman-Mu boleh kami mengerti, dan Tuhan tolong kami untuk boleh jadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini adalah Tuhan sumber sukacitaku. Nah, buat yang sudah baca Alkitab, yuk diambil dulu ya Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab dan kita mau baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 11. Oke, kakak tunggu, diambil dulu Alkitabnya. Oke? Sudah siap? Oke, dibuka ya. Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama-sama. Hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air."
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah berubah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik pernah tidak diajak oleh mama atau papa pergi ke pesta perkawinan? Pernah ya? Senang tidak ketika adik-adik diajak ke pesta? Bagaimana suasana pesta? Pasti ramai sekali, meriah sekali, karena banyak sekali yang diundang, dan pasti banyak sekali makanan-makanan yang lezat. Ada banyak sekali minuman-minuman yang manis-manis, dan pasti banyak sekali kue-kue dan makanan yang lainnya. Tuan rumah pesta pasti menyediakan yang terbaik untuk mempersiapkan pesta tersebut, sehingga tamu-tamu undangan merasakan sukacita yang sama seperti yang dirasakan oleh tuan rumah. Sama seperti yang terjadi di pesta perkawinan di kota Kana yang di provinsi Galilea dalam cerita Alkitab tadi. Tuhan Yesus, ibunya, dan murid-muridnya diundang dalam pesta perkawinan tersebut. Semua orang bergembira, semua orang bersukacita di pesta itu. Namun adik-adik, ternyata ada satu orang yang wajahnya terlihat murung di tengah berlangsungnya pesta tersebut. Tampaknya ada sesuatu yang dia khawatirkan. Siapa dia? Tahu? Ya, benar. Dia adalah pemimpin pesta. Lalu, apa ya yang dia khawatirkan? Ternyata adik-adik, dia khawatir karena persediaan minuman anggur mulai menipis. Sementara masih banyak tamu yang belum datang. Pada waktu itu, minuman anggur adalah minuman yang istimewa yang selalu dihidangkan pada sebuah pesta. Tidak ada pesta tanpa anggur. Pemimpin pesta itu merasa gelisah dan bingung. Dia khawatir akan kehabisan minuman anggur saat berlangsungnya pesta. Nah, Ibu Maria mendengar hal tersebut dari pelayan-pelayan. Lalu, Ibu Maria datang kepada Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Lalu Yesus menjawab, "Ibu, mau apa engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tapi karena Ibu Maria tahu bahwa Yesus itu baik sekali dan murah hati, dia pasti akan menolong. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus. Singkat cerita, akhirnya Yesus tergerak hatinya untuk menolong. Ia menyuruh para pelayan untuk mengisi 6 tempayan kosong penuh dengan air. Dan para pelayan itu mengikuti perkataan Ibu Maria untuk menuruti
apa yang dikatakan oleh Yesus. Adik-adik tahu tidak? Kalau air dalam tempayan pada waktu itu biasanya digunakan untuk membersihkan diri, membasuh wajah, lalu kaki, tangan. Nah, satu tempayan itu berisi kurang lebih 100 liter air dan para pelayan diminta mengisi 6 tempayan. Jadi kurang lebih ada 600 liter air. Wah, itu banyak sekali ya. Bisa untuk membasuh ratusan tamu undangan yang datang. Tapi apa yang terjadi dengan air yang biasanya untuk membasuh itu? Setelah itu, Yesus menyuruh pelayan mencedok air ke dalam tempayan dan diantar ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu mencicipinya. Dan apa yang terjadi? Dia kaget adik-adik. Raut wajahnya yang tadinya murung berubah menjadi ceria. Ternyata air yang dicoba itu, air yang dicicipi itu berubah menjadi anggur. Wah, anggurnya enak sekali. Lebih enak daripada anggur yang sebelumnya. Kenapa anggur yang enak ini tidak dihidangkan dari tadi? Pemimpin pesta itu tidak tahu kalau ternyata air itu yang berubah menjadi anggur. Tapi para pelayan itu tahu bahwa itu adalah air yang berubah menjadi anggur. Adik-adik, Yesus melakukan mukjizat yang pertama. Dia mengubah air menjadi anggur. Mengapa Yesus mau melakukan hal itu? Karena dia ingin mengembalikan sukacita pemimpin pesta tersebut. Dengan tidak membuat malu tuan rumah karena kehabisan anggur. Adik-adik, terkadang apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita persiapkan dengan baik, berjalan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Seperti sekarang ini, saat pandemi COVID-19 ini. Situasi seperti ini bisa membuat kita bingung, khawatir, takut, bahkan kehilangan sukacita. Pernah tidak adik-adik dijanjikan mau dibelikan mainan secara online oleh mama atau papa sebagai hadiah ketika nilai rapot adik-adik bagus? Ketika mau dibelikan mainan, adik-adik pasti sudah merasa senang sekali. Pasti sudah terfikir oleh adik-adik, nanti mainannya aku mau giniin. Nanti aku mau main dengan si ini. Adik-adik pasti sudah punya rencana dengan mainan yang akan dibeli. Tapi karena belinya secara online, butuh waktu untuk pengiriman. Adik-adik menunggu-nunggu, tapi mainannya nggak datang-datang. Adik-adik lalu mulai nggak sabar, mulai kehilangan sukacita. Tetapi adik-adik, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan sukacita. Tuhan bisa membawa adik-adik untuk kembali mengingat mainan lama adik-adik yang adik-adik punya. Lalu adik-adik mulai membongkar mainan yang lama, mencari-cari mainan. Dan ternyata mainan lama itu masih bisa dimainkan. Meskipun mainan lama tapi bisa memberikan sukacita yang baru ketika dimainkan kembali. Itu salah satu cara Tuhan memulihkan sukacita, memberikan sukacita di saat sukacita adik-adik mulai hilang. Atau misalnya
pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Adik-adik gak bisa lagi sekolah minggu seperti biasanya. Biasanya kalau sekolah minggu bisa bertemu dengan teman-teman, lalu bisa tertawa bersama-sama, bisa bersaling bertukar cerita dengan teman-teman. Sekarang tidak bisa lagi karena pandemi. Kita harus menjaga jarak satu sama lain. Nah, pada saat ini kita atau adik-adik hanya bisa sekolah minggu secara online di rumah masing-masing. Sekolah minggu secara online pun bisa mengurangi sukacita adik-adik. Tetapi adik-adik harus percaya akan kasih Tuhan. Tuhan menolong adik-adik menghadirkan sukacita baru meskipun adik-adik harus sekolah minggu secara online. Kakak bisa lihat nih, adik-adik yang rajin mengirim tugas aktivitas sekolah minggunya tiap minggu. Mengirimkan foto atau bentuk video sambil tersenyum dengan tugas aktivitas yang diberikan. Terus ada juga adik-adik yang diminta tugas doa atau membaca Alkitab. Juga dengan sukacita mengirimkan videonya. Pada waktu perayaan Natal sekolah minggu yang join Zoom meeting, ternyata banyak sekali loh. Kalian ternyata antusias sekali ketemu dengan yang lain meskipun secara online. Itu artinya adik-adik juga bisa merasakan sukacita yang baru meskipun sekolah minggunya secara online. Jadi adik-adik, ketika adik-adik sudah punya rencana, sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tetapi lalu kenyataan yang terjadi tidak seperti yang adik-adik harapkan, ingat, jangan sedih, jangan khawatir. Jangan cemas, apalagi kehilangan sukacita. Percayalah, Tuhan Yesus akan menolong adik-adik dengan berbagai macam cara. Bahkan bisa seperti mukjizat air menjadi anggur tadi, untuk bisa menghadirkan sukacita di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita semua. Ayo, kakak ajak adik-adik untuk mengatakannya bersama-sama. Yesus sumber sukacitaku. Yo, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Yesus sumber sukacitaku. Oke. Terima kasih ya, karena adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita lanjutkan sekolah minggu online-nya ya. Silahkan dilanjutkan sekolah minggunya Kak Asri. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebagai lagu persembahan, adik-adik, Kak Asri harap bersama-sama menyanyi lagu Beri Syukur. Ya, tapi jangan lupa persembahannya bagaimana caranya? Oh, persembahan adik-adik bisa adik-adik transfer melalui rekening BCA yang ada di sini. Ya, selain melalui rekening BCA, adik-adik juga bisa meminta mama papa untuk memasukkan persembahan adik-adik, lalu dikirim ke atau dimasukkan ke dalam peti persembahan di depan kantor gereja. Atau juga bisa melalui aplikasi OVO, GoPay, atau yang lainnya. Oke, yuk sebagai lagu persembahan kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur.
panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik sudah mempersembahkan bagi Tuhan. Sekarang kita akan naikkan doa persembahan yang akan dipimpin oleh adik Nafta. Silakan adik Nafta. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Terima kasih adik Nafta sudah memimpin doa persembahan. Saat ini adik-adik akan mendengarkan aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Apa coba aktivitasnya? Supaya adik-adik nggak penasaran, Kak Astri akan mengundang Kak Evi ya untuk menjelaskan apa itu aktivitasnya. Silakan Kak Evi. Halo, selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Nah, untuk aktivitas minggu ini Kak Evi mau mengajak adik-adik di rumah untuk menunjukkan benda atau barang yang membuat adik-adik sukacita. Seperti contoh video seperti ini. Handphone ini adalah sukacita saya. Tetapi Yesus tetap sumber sukacitaku. Dan untuk adik-adik yang masih kelas batita, yang masih kecil-kecil, bisa dikirim dalam bentuk foto seperti ini. Untuk video dibuat dengan durasi maksimal 30 detik. Video dan foto dikirim ke WA GKI paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Oke, Kak Evi tunggu ya video dan foto aktivitas adik-adik di rumah. Bye. Oke, terima kasih Kak Evi. Ya adik-adik, ingat ya, jangan lupa mengirimkan aktivitas adik-adik paling lambat hari Kamis jam 1 siang ya pada kantor gereja. Nomor WA kantor gereja ya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Andri, tema cerita minggu ini adalah Yesus sumber sukacitaku. Ya, kita sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu online, Kak Astri ajak untuk adik-adik berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita akan mengakhiri SMO ini dengan doa penutup. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan sudah beri kesempatan pada kami anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami bersuka cita Tuhan, kami boleh belajar melalui firman Tuhan ini bahwa Yesus adalah benar-benar sumber sukacita kami. Sekalipun kami mungkin merasa sukacita akan barang-barang yang kami miliki, tetapi kami percaya dan kami juga akan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari bahwa sumber sukacita utama kami adalah berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebagai lagu penutup, yuk kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu apa? Oh, sukacitaku. Ya, musik. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku.
sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dari awal, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku ini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Oke, terima kasih adik-adik sudah setia mengikuti sekolah minggu online di minggu ketiga tahun 2021. Kak Astri harap minggu depan adik-adik tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online. Dadah, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.